Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi waktu kita tertunda 1 minggu karena kemarin libur ya. Jadi mestinya semua kelompok sudah siap. Tapi ternyata meskipun sudah ditambah waktu 1 minggu karena libur, ternyata belum siap juga. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di kelas, ya, bahwa tiap tahapan yang kita lakukan sebelum melakukan analisis statistik itu ada nilainya, ya, ada maknanya. Jadi tolong nanti tiap tahapan itu diikuti, ya, agar tidak tertinggal baik dalam sisi materi maupun nilai. Ya, karena waktu kita sangat terbatas ya. Untuk praktek statistik, waktu satu semester itu sebenarnya sangat tidak mencukupi, gitu ya, sangat tidak mencukupi. Minggu ini tahapannya adalah revisi atau koreksi judul ya, sebelum kita melakukan tahapan yang kedua minggu depan, yakni membuat kuesioner. Nah, tahapan yang ketiga itu adalah turun ke lapangan setelah kuesioner jadi disetujui, kemudian turun ke lapangan. Tahap keempat input data, tahap kelima analisis data, dan tahap keenam adalah menuliskan laporan sekaligus mengumpulkan pada waktu UAS, gitu ya. Itu tolong diikuti, dicatat ya. Tiap tahapan itu nanti kita berikan nilai, kemudian saya kumulasikan di akhir semester untuk menjadi nilai UAS. Oke, jadi sampai pagi ini dari kelas ini judul yang masuk baru 2 judul. Baru 2 judul. Yang pertama, kepercayaan warga sekitar tentang Karomah Syekhona Khalil. Kelompoknya Ahmad ya? Iya, Pak. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, bahwa praktek kita nanti adalah riset opini publik, karena secara statistik riset opini publik itu nanti akan mencakup metodologi yang lain, gitu ya. Jadi dalam hal membuat judul pun kan di kelas sudah saya sampaikan kalau riset opini publik itu biasanya judulnya itu terkait dengan opini, terkait dengan pendapat, terkait dengan tanggapan, terkait dengan persepsi, gitu ya. Jadi ini saya sarankan judulnya betulkan ya, agar lebih tepat. Opini Makam Anu itu desanya apa namanya, Makam Syekhona Khalil itu? Halo? Demangan, Pak. Demangan. Jadi opini masyarakat Desa Demangan, Kecamatan Bangkalan ya, tentang
jangan karomah terlalu sempit ya, tentang Saikhona Khalil. Jadi nanti bisa mengupas banyak, bukan hanya karomahnya, tapi juga keilmuannya, pengaruhnya, ya. Terus kemudian kewaliannya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada banyak hal yang bisa diungkap dari Saikhona Khalil, bukan hanya soal karomah. Bentar, ini masih ada yang masuk beberapa ya. Oke, dicatat ya. Kemudian judul yang kedua ini Anwar dan kawan-kawan hadir. Halo. Kelompoknya Anwar ada yang hadir? Ada, Pak. Ya. Ini judul ini pertama terlalu luas, tidak. Jadi masih konsep semua, belum variabel. Terus yang kedua, ini judul penelitian korelasi, bukan penelitian riset opini publik. Ya. Jadi saya sarankan opini. Tanya ya, opini. Siswa akhir ya, mahasiswa tahun akhir ya, berarti tahun keempat terhadap misalnya mahasiswa FISIP UTM tahun akhir terhadap peluang dunia kerja di Bangkalan. Nah ya, jadi judul kedua kelompok berubah seperti yang saya sarankan ini, sehingga lebih fokus, ya, lebih fokus, lebih jelas, dan mengarah konkret ke riset opini publik. Setelah judul jelas, setelah judul dipahami bersama, maka tugas selanjutnya, ya, dalam 3-4 hari ini tugas kalian adalah membuat kuesioner ya dari judul tersebut ya, sebelum nanti diturunkan ke lapangan. Nah, karena Kamis minggu depan itu hari libur juga, maka kita majukan hari Rabu. Nanti kita cari waktu jam berapanya. Karena kalau kita liburkan lagi nanti nggak nutut. Ya, jadi minggu depan hari Rabu masing-masing kelompok itu menyampaikan kuesioner yang sudah disusun, biar saya koreksi satu persatu, ya, agar kuesioner tersebut layak untuk diturunkan ke lapangan. Nah, bagaimana cara membuat kuesioner? Nah, sebelumnya ini contoh-contoh judul dari kelas lain ya, D dan B yang kemarin sudah saya bahas. Nah, dalam membuat kuesioner, pertama yang harus dituangkan adalah identitas responden. Jadi ini kekuatan riset opini publik itu justru pada pemetaan. Nah, pemetaan itu baru bisa dilakukan jika identifikasi dari identitas responden itu lengkap. Jadi semakin detail identitas responden itu semakin baik dalam riset opini publik.
Sebaliknya, semakin sederhana, maka semakin sedikit data yang bisa didapat. Ya, semakin sedikit data yang bisa didapat. Oke. Jadi, pertama tentu adalah nama. Kemudian, kedua adalah alamat. Dan nomor HP, kemudian keempat adalah jenis kelamin. Nah, itu diberi pilihan. 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya. Semua identitas nanti di luar nama, alamat, dan nomor HP, karena pasti berbeda, maka harus ada pilihan jawabannya. Dan tiap pilihan jawaban itu diberi nomor. Ingat ya, nomor, bukan huruf. Karena nanti yang bisa dianalisis dalam statistik itu adalah nomor, bukan huruf. Jadi jangan lupa, maka perhatikan betul-betul agar nanti ketika membuat kuesioner tidak keliru. Ya. Jenis kelamin, 1 laki-laki, 2 perempuan. Agama, 1 Islam, 2 Protestan, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, 6 penghayat kepercayaan. Jadi ada pilihan. Ya, ada pilihan. Terus yang keenam itu pertanyaan tentang wilayah. Misalnya tadi judul yang pertama wilayahnya kan Desa Demangan. Berarti nanti dibagi menjadi apa? Dusun misalnya. Ada dusun 1, dusun apa? Kalian cari datanya di Demangan itu ada berapa dusun? 1 dusun apa? 2 dusun apa? 3 dusun apa? Sementara judul yang kedua tadi mahasiswa FISIP, berarti pembagiannya adalah prodi, ya kan? Berarti pembagiannya adalah prodi. Ada prodi komunikasi, prodi psikologi, prodi sosiologi, dan prodi sastra Inggris. Diberi nomor semua. Oke. Sampai di sini dipahami? Paham. Oke. Paham, Pak. Kemudian nomor 7. Jadi nomor kuesionernya juga urut terus ya, 1, 2, 4, 3, 5, 6 dan seterusnya. Sekarang 7 umur itu dikategorikan. 1 umur 17 sampai 24 tahun. 2 umur 25 sampai 38 tahun. 3 umur 39 sampai 56 tahun. 4 di atas 56 tahun. Kalau mahasiswa akhir itu kan rata-rata umurnya seimbang ya, setara. Jadi pilihannya dibuat misalnya 21, nomor 2 22, nomor 3 23, nomor 4 25 dan seterusnya. Pendidikan, 1 tidak pernah sekolah, 2 lulus SD, 3 lulus SMP, 4 lulus SMA, 5 lulus perguruan, 9 suku, 1 Jawa, 2 Madura, 3 lainnya. Ini dituliskan nanti agar tidak lupa. Misalnya Bugis ya ditulis Bugis, Batak ya ditulis Batak, Sunda ya ditulis Sunda. Pekerjaan, buruh, petani, nomor 1 petani nelayan, 2 PNS, 3 TNI Polri, 4 buruh, 5 mahasiswa atau pelajar misalnya, 6 swasta misalnya, pekerja swasta. Semakin banyak semakin bagus. Ini hanya contoh saja ya. 7 pengangguran misalnya, atau tidak bekerja.
8 lainnya tuliskan. Jadi di identitas ini nanti semakin detail itu semakin bagus. Misalnya ditambah dengan pendapatan, ya, hobi dan seterusnya itu bisa. Oke, sampai di sini soal identitas, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Berikutnya kalau pertanyaan-pertanyaan tentang identitas sudah, itu maka adalah pertanyaan-pertanyaan tentang teori KAP. Dari dalam dunia riset itu ada teori yang sangat masyhur namanya teori KAP, knowledge, attitude, and practice. Pengetahuan, sikap, dan tindakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus memuat pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan, tentang sikap, dan tentang tindakan atau perilaku. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan ini sudah disesuaikan dengan judul, dengan tema. Sudah disesuaikan dengan judul dan temanya masing-masing. Dan nomor urutnya dilanjutkan dari nomor urut sebelumnya di pertanyaan identitas. Misalnya ini pertanyaan identitas terakhir kan 10. Maka pertanyaan tentang knowledge berarti langsung dilanjut nomor 11. Misalnya nomor 11 sampai 20 misalnya. Ya. 11, 12, 13, 14 sampai 20 itu pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan itu biasanya berkenaan dengan tahu tidak tahu, kenal tidak kenal, pernah mendengar atau belum pernah mendengar. Ya. Jadi misalnya judul yang pertama, ya, apakah Anda tahu Yai Saikhona Kholil Demangan? Pilihan jawabannya 1 tahu, 2 tidak tahu. Ya. 2, apakah Anda pernah mendengar karomah Saikhona Kholil? 1 pernah mendengar, 2 belum pernah mendengar. 3, jika Anda pernah mendengar karomah Saikhona Kholil, karomah apa yang pernah Anda dengar? 1 bisa membelah diri menjadi banyak. 2 bisa meramal masa depan misalnya. 3 bisa menyembuhkan orang. 4 dan seterusnya. Ya. Paham ya pertanyaan tentang knowledge, pengetahuan? Kalau judul yang kedua tadi, misalnya apakah Anda tahu atau tidak tahu peluang kerja setelah Anda lulus? Tahu, dan 1 tahu, 2 tidak tahu. Pertanyaan kedua, jika Anda tahu peluang kerja setelah Anda lulus, apa saja peluang kerja apa yang paling Anda inginkan? Diberi pilihan 1 dosen, 2 berdagang, 3 PNS, 4 swasta, 5 apa dan seterusnya. Paham untuk pertanyaan knowledge? Paham, Pak. Oke. Terus kalau pertanyaan tentang knowledge sudah selesai, dilanjutkan pertanyaan tentang attitude atau pertanyaan tentang sikap. Sikap ini biasanya bunyi pertanyaannya suka tidak suka, setuju tidak setuju, mendukung tidak mendukung. Apakah Anda suka atau tidak suka dengan Saikhona Kholil? Suka tidak suka. Apa Anda suka atau tidak suka dengan pembangunan makam Saikhona Kholil? Suka tidak suka. Apakah Anda setuju atau tidak setuju jika makam Saikhona Kholil dijadikan destinasi wisata utama Kabupaten Bangkalan?
Apakah Anda setuju, tidak setuju dengan pengelolaan parkir, dengan kebersihan, banyak yang bisa ditanya. Ya. Tuh. Judul yang kedua kan bisa apakah Anda suka atau tidak suka setelah lulus nanti bekerja di Kabupaten Bangkalan. Kalau Anda suka karena apa? Misalnya dekat, gajinya besar, macam-macam. Apakah Anda setuju atau tidak setuju jika tiap tahun UTM membuat pameran bursa kerja? Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan judul. Itu berkisar tentang suka tidak suka, setuju tidak setuju, mendukung tidak mendukung. Terus dilanjut, pertanyaan berikutnya tentang praktis, tentang tindakan, tentang perilaku. Itu terkait dengan apa yang sudah, apa yang sedang, dan apa yang akan dilakukan oleh responden. Pertanyaan-pertanyaan tentang tindakan. Misalnya judul pertama tadi, apakah Anda pernah berkunjung, pernah ziarah ke makam Syekhona Khalil? Lanjut pertanyaan kedua, jika pernah, berapa kali dalam 1 tahun Anda berziarah ke makam Syekhona Khalil? Lanjut pertanyaan berikutnya, kalau Anda berziarah ke Syekhona Khalil, apa yang Anda baca? Tahlil, yasin, sholawat, atau apa pilihannya ya? Apakah Anda pernah membaca sejarah Syekhona Khalil? Jika Anda pernah membaca sejarah apa yang pernah Anda? Sejarah tentang karomah, tentang ilmu, tentang pengaruh politik, dan sebagainya. Ya, banyak. Jadi yang dilakukan oleh responden itu pertanyaan tentang tindakan. Judul yang kedua ya, apakah Anda pernah selama ini pernah melamar kerja di wilayah Bangkalan? Pernah. Tidak pernah. Kalau Anda pernah melamar di kerja wilayah di Bangkalan, bidang apa? Apakah bidang itu sesuai dengan jurusan kuliah Anda? Apakah Anda pernah selama ini pernah mencoba mencari informasi tentang dunia kerja di Bangkalan? Dari mana Anda mencari informasi tentang dunia kerja di Bangkalan? Dari media, dari baliho, dari medsos. Pilihannya seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Udah Pak, cuma mungkin yang itu kan ada 2 kelompok lagi yang kirim. Mungkin itu bisa dikoreksi Pak dari judulnya. Mana nggak store saya? Tuliskan kirim ke ini ke. Udah ada di grup Pak. Di grup ya itu yang muncul judulnya. Pengaruh faktor infrastruktur akseptabilitas terhadap pengaruh lagi. Dan pengaruh itu kan judul korelasi, bukan opini publik. Ini karena Syekhona Khalil sudah, maka tidak boleh ya diulangi. Jadi pilih yang lain. Opini masyarakat apa, mana misalnya terhadap misalnya di Torjun di mana itu Wanyar itu kan ada makam siapa Sunan ya, ada makam Sunan di Wanyar itu misalnya bisa ya. Opini masyarakat desa apa terhadap Sunan siapa di Wanyar itu ya. Karena tadi yang Syekhona Khalil sudah ada, jadi satu tempat tidak boleh 2 orang. Terus yang keempat itu dirubah menjadi opini pengguna jalan alternatif UTM Surabaya. Ini maksudnya UTM kan?
Halo? Halo? Iya, Bapak. Jadi opini pengguna jalan alternatif UTM Surabaya ya, terhadap kondisi dan keamanan jalan. Ini kurang lebih begitu ya. Oke, sudah dicatat. Kelompoknya Febriansa mau ganti apa? Jeko Febriansa. Wahyu Putra mau ganti apa? Oh ya sebentar Pak. Ya, silakan didiskusikan, tapi prinsipnya adalah opini riset, opini publik. Ya, bukan metode yang lain. Nah, ini Anda bisa lihat contoh membuat kuesioner ya. Ini contoh aja. Panduan-panduannya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ini kan. Nomornya diperhatikan. 1, 2, jadi misalnya gender ada pilihannya. 1 laki-laki, 2 perempuan. Karena nanti yang akan diinput data itu adalah nomornya. Ini kebetulan contoh riset di Surabaya. Di kecamatan di Surabaya ada 31, ya ditulis semua sampai 31. Tadi dusun di ada berapa? Itu ditulis semua. Prodi di FISIP ada berapa? Ditulis semua. Desa kelurahan, ini contoh riset politik. Umur responden, ya dari nomor urut semua dan tiap jawaban harus diberi nomor. Ya, agama 1 Islam, 2 Protestan, 3 Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya kepercayaan, tingkat pendidikan, ya, pekerjaan banyak sekali ya, semakin detail semakin bagus. Suku, ormas keagamaan, sampai santri bukan santri kita tanyakan, pendapatan kita tanyakan. Sampai belanja pulsa paketan internet kita tanyakan. Baru, nah ini kan Anda lihat setelah pertanyaan identitas sampai nomor 17, selanjutnya ke pertanyaan berikutnya tentang pengetahuan, sikap dan perilaku, lanjut ke 18, jangan diulang nomor 1 lagi. Jadi pilihan jawabannya itu penuh dengan alternatif begini, nanti jangan hanya tahu tidak tahu, suka tidak suka, dan seterusnya. Ya. Terus jangan dibuat kolom-kolom, tapi lihat contoh ini seperti ini. Di antara tempat-tempat di bawah ini, tempat manakah yang paling sering Ibu Bapak singgahi dan kunjungi? Nah, dari hasil penelitian kita, ternyata milenial Surabaya itu paling sering berkunjung ke kafe dan mall. Ya, sementara yang paling jarang dikunjungi adalah tempat ibadah. Olahraga apa yang paling disuka milenial Surabaya? Ternyata dari hasil penelitian paling suka adalah sepak bola. 20 kalau sepak bola,
Ternyata Surabaya itu penggemar Manchester United. Traveling paling suka itu anak-anak Surabaya itu ke gunung, musiknya pop. Akhirnya kita bisa memetakan, oh milenial Surabaya itu gaya hidupnya seperti ini. Merek HP impiannya milenial Surabaya itu iPhone. Ya. Sepeda motornya itu milenial Surabaya impiannya NMAX, mobilnya impiannya Honda Jazz. Ya. Nah, semacam ini. Ya, secara prinsip bisa dipahami ya cara membuat kuesionernya ya. Nah, jadi silahkan masing-masing kelompok membuat kuesionernya berdasarkan judul atau tema yang sudah disiapkan. Dan sekali lagi ingat, semua kuesioner itu harus numerik, diberi nomor. Jawaban pilihan jawabannya nomor 1, 2, 3. Bukan strip, bukan kotak, bukan apa, huruf, tapi nomor. Karena nanti setelah diturunkan ke lapangan, ya, jawaban-jawaban itu akan di input data ke Excel. Nah, wujudnya itu seperti ini, bisa Anda lihat. Ya. Semua angka. Jadi di atas yang merah itu adalah pertanyaan kuesioner. Pertanyaan nomor 1 nama, jawabannya Arif Suripno. Pertanyaan kedua gender, dia 1 berarti laki-laki. Pertanyaan ketiga nomor HP. Pertanyaan keempat dapil dan seterusnya tadi. Pertanyaan 6, 7. Nah, mulai 7 ini kan sampai seterusnya jawabannya hanya angka. 1, 2, 3 itu adalah pilihan jawaban. Kita lihat. Ya, tapi ini nanti, yang penting Anda menyiapkan kuesionernya terlebih dahulu. Ya, jadi masing-masing kelompok minggu depan hari Rabu karena Kamis libur itu kuesionernya sudah siap dipresentasikan, nanti saya koreksi satu persatu tiap kelompok. Hari Rabu jam berapa? Tidak ada kuliah. Halo? Dari jam 12, Pak. Jam 12 ya. Oke, jadi Rabu minggu depan jam 12 ya. Tiap kelompok presentasi kuesioner untuk dikoreksi. Ya, setelah dikoreksi baru diterjunkan ke lapangan. Karena yang kelas B sama D ini sudah terjun ke lapangan, kita terlambat 1 minggu karena kemarin libur ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Yang kelompoknya siapa tadi? Tolong nanti judul barunya dikirimkan ya, biar saya koreksi. Sudah ada Bapak, ini mau kami kirim. Ya.
Sebelumnya izin bertanya, Pak. Ya. Apa untuk minimal audiens yang kita beri kuesioner itu berapa ya, Pak? Itu nanti. Sekarang yang penting Anda buat proposal dulu. Itu minggu depan Oke, Pak. kita bahas. Sekarang fokus buat kuesioner dulu. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Terus ini Muhammad Afdol ini ya, pengaruh wisata di Bangkalan. Lagi-lagi pengaruh padahal sejak tadi sudah dibahas. Ya, pengaruh itu penelitian opini lah. Kita mau melakukan penelitian opini publik. Ya, diperhatikan mestinya judulnya adalah opini wisatawan. Ya. Opini wisatawan terhadap pengelolaan tempat wisata apa dikhususkan, jangan semua, kasihan. Misalnya wisata bahari, wisata laut. Ya. Jadi opini wisatawan terhadap pengelolaan wisata bahari di Bangkalan. Itu aja judulnya. Kelompoknya Abdul ya, sudah dicatat? Kelompoknya Abdul. Ya sudah nggak dijawab, pokoknya saya sudah mengoreksi. Ya Pak, sudah Pak. Mana kelompoknya Wahyu perbaikannya? Wahyu Putra. Baik Pak. Bentar. Maka ditulis di sini juga bisa di pesan panggilan. Iya. Ini Pak. Oke, bagus. Berarti nanti pembagianmu desa, karena Kamal kan kecamatan ya. Jadi di Kamal Iya, ada, Pak. di Kamal ada berapa desa? Oke, bagus. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, selamat bekerja untuk membuat kuesioner ya. Setidaknya 40 pertanyaan seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian minggu depan Rabu jam 12 dipresentasikan untuk saya koreksi. Oke, dipahami ya? Bisa Pak. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh.